Chapter 3. Bab 3. Tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik dengan damai dan jatuh dengan irama napasnya. Semuanya hanya sangat alami. Dengan setiap napas yang dia ambil, aliran putih pucat dari apa yang tampaknya menjadi udara melesat ke hidung dan mulut lelaki muda itu, meremas ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu sedang bermeditasi, kilauan yang aneh namun redup muncul untuk sesaat pada cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghembuskan nafasnya dan membuka matanya, berkedip. Cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya, itu adalah Douqi yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha besar untuk mendapatkan Douqi, tapi, FCK, itu menghilang lagi. Tidak, tolong jangan. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk membuat Douqi menghilang dari tergelincir tetapi tidak berhasil. Saat sepotong terakhir Douqi meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi salah satu kemarahan dan putus asa dan suaranya naik dengan amarah. Dia melipat tangannya ke kepalan tangan dan dengan cepat mengepal dan membuka-buka mereka. Akhirnya, wajahnya berubah dari kemarahan ekstrim menjadi seringai paksa. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang kebas. Dengan hanya Douqi dari tahap ketiga, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamar polosnya, suara tua, keriput terdengar di luar pintunya. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiranmu di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari pemimpin klan, Xiaoyan. Di atasnya ada dua bersaudara, tetapi mereka sudah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya di akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-lakinya, Xiaoyan, bahkan ketika dia jatuh dari kejeniusan menjadi sampah. Datang! Xiaoyan mengganti bajunya dan keluar. Di luar kamarnya adalah seorang tetua dalam jubah hijau. Ayo pergi! Melihat wajah baru pria muda itu, si tetua mengangguk. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki mantan bakatnya, dia mungkin akan menjadi Du praktitioner yang hebat, seperti sampah. Elder dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiao Shan dan 3 orang tua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah 4 adalah tetua lain dari klan. Para sesepuh ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan tetapi tetap saja, mereka memiliki sedikit ucapan dan bukan pemicu. Di samping para tetua ini adalah pria-pria muda yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada 3 orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diceritakan Xiao Shan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada sesepuh yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun sesepuh itu tersenyum, mata mungilnya penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pemandangan Xiao yang merosot lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. Dou Grandmaster Bintang 7? Orang ini adalah Dou Grandmaster Bintang 7? Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah pada yang lebih tua. Sang tetua lebih kuat dari ayahnya sendiri, faktanya, ia adalah 2 bintang utuh yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dou Grandmaster setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan semacam itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping tetua itu ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan tubuh yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda, 5 bintang Du praktitioner. Untuk bisa menjadi bintang 5 Du praktitioner pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pria muda itu, dengan wajah tampan dan kekuatan yang layak. Pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan dari gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali mengirim tatapan padanya. Tapi,
Penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pria muda itu. Seluruh fokusnya adalah terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan bergeming. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei. Tidak, dia lebih cantik daripada Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyainginya. Tidak heran orang-orang klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga yang rumit dari gadis muda itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting, melodi-melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada yang sedang berkembang dari gadis itu ada 3 bintang emas. Do Practitioner bintang 3, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi mantan bakatnya. Tapi Xiao Yao memaksa matanya menjauh dari keindahan dingin. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yao yang tidak dewasa adalah jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri dari bertindak seperti jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan jenis yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan atas dirinya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 penatua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Shan dan 3 tetua. Haha, Yan Er, kamu datang. Di sini, duduklah. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Shan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiao Yan mengambil tempat duduk. Dengan sedikit tersenyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya kursi. Hah, posisi aku di klan hanya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu lebih baik sebelumnya, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan aku di depan para tamu, para kakek tua ini. Xiao Yao mengolok-olok dirinya sendiri, dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menghalangi emosi yang membuncah di dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda mengeluarkan tawa lembut, mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Shan menyadari kesulitan Xiao Yan. Pandangan marah melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang bengkok. Tetua kedua, kamu. Oh, maaf banget. Aku tidak percaya bahwa aku lupa tentang Tuan Muda. Hei, aku akan pergi mencari seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning tersenyum pada Xiao Shan yang menatap. Dia menepuk dahinya dalam suatu tindakan mengkritik diri, tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, ayo duduk di sini. Suara yang jelas dari seorang gadis terdengar di seberang aula. 3 tetua menegang, tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka bergetar tetapi tidak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan membeku sejenak. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, dia menjatuhkan diri di sebelah Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, kamu telah menyelamatkan aku lagi. Xiao Sun Er tersenyum ringan, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari rampingnya membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai melalui halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh, Saudara Xiao Yan, kamu belum duduk di samping aku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kamu jenius dalam klan, bukankah itu mudah bagimu jika kamu menginginkan teman? Melihat wajah Sun Er yang kesal, Xiao Yan tertawa kecil. Tapi masalahnya, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6. Dan kemudian seseorang tertentu menggunakan teknik canggung dan lemah Do Practitioner untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan membuat dirinya berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu, pada kenyataannya, aku hampir tidak bisa berjalan, bagaimana aku tahu? Jantung Xiao Yan mulai berdegup kencang. Memaksa membuka senyum,
Xiao Yan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe. Melihat reaksi Xiao Yan, sedikit senyum melayang di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya bergerak kembali ke buku di pangkuannya dan seolah-olah berbicara sendiri, dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, aku seorang gadis kan? Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang dengan sembrono menyentuh aku? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, HMPH. Mulut Xiao Yan mulai bergerak-gerak keras, menjaga pandangannya lurus, dia menutup mulutnya dengan erat,